Terima kasih untuk kelas 10 yang sudah mendownload materi ini. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan kedua ini. Langsung masuk ke materi fungsi eksponensial ya. Masih dengan saya, Arya Bima. Oke, pertama kita pendahuluan dulu. Kita akan memulai pembahasan dengan sebuah contoh sederhana. Ya, di sini misalkan di ilustrasi tersebut sebuah toko menjual 2 buah semangka pada hari pertama. Jadi pada hari pertama itu menjual 2 buah semangka. Pada hari kedua itu terjual 4 buah semangka. Dan pada hari ketiga terjual 8 buah semangka. Begitu seterusnya. Oke. Terus yang jadi pertanyaan, berapa banyak semangka yang terjual hingga hari ke-20? Kalian berpikir, ada berapa semangka yang terjual pada hari ke-20? Berarti kan kelipatannya terus ya. Berarti dari penjualan semangka tadi bisa dibuat suatu tabel ya. Tabel di sini. Ini banyaknya hari, mulai hari pertama itu totalnya yang terjual Y. Ya, total Y itu total semangka yang terjual yaitu 2. Terus hari kedua itu yang terjual 4. Begitu seterusnya. Berarti banyak harinya itu sampai dengan X. Dan total semangkanya di sini kan ini mulai dari 2, terus ada 4, 2 pangkat 2, terus ada 8, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Berarti kan bisa disimpulkan bahwa total semangkanya itu bisa dicari dengan 2 pangkat X sesuatu. Nah, jadi nanti X-nya ini bisa diganti kelipatan dari banyaknya hari. Di situ pada tabel di samping, Y menunjukkan total banyaknya semangka yang terjual hingga hari ke X, dinyatakan dengan sebuah fungsi eksponen. Ya, jadi bisa dilihat di situ, nanti kita bisa tahu berapa semangka yang terjual hari ke-20. Ya. Berarti kan nanti kalau kita mau mencari banyaknya semangka yang terjual ke hari 20, berarti kan 2 pangkat 20 buah semangka. Nah, jika dihitung dengan menggunakan kalkulator, akan diperoleh sekitar 1 juta semangka yang terjual. Banyak sekali. Terus, ini bagaimanakah ya cara menghitung pangkat tanpa kalkulator ya? Jadi kan biasanya kalau kalian menghitung pangkat yang besar, di sini kan 2 pangkat 20 itu kan masih kesulitan. Oke. Nah, sekarang bagaimana? Ya, sekarang kita pakai cara pendekatan. Mengerti tentang pendekatan. Oke. Kita tahu bahwa 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024. Ya, kalian coba hitung sendiri ya pakai kalkulator. Berarti 2 pangkat 10 itu 1024. Itu sama halnya dengan 10 pangkat 3. Berarti kan 10 pangkat itu 3 itu kan 10 kali 10 kali 10. 1000. Ya, jadi ini pendekatan 1000. Meskipun kan ini ada lebihnya 24 ya. Tapi ini kan namanya pendekatan, jadi didekatkan. Yang mendekati 1000 itu kan sama dengan 10 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 10 itu bisa juga sama dengan 10 pangkat 3. Hal ini berarti
Kalau 2 pangkat 20 seperti kemarin eksponensial, syarat-syarat eksponensial yang saya minta kemarin kalian buat tugas ya. 2 kan 2 pangkat 20 itu bisa juga ditulis 2 pangkat 10 dipangkatkan lagi 2 ya. 2 pangkat 10 itu kan bisa diganti menjadi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3. Pangkat 2-nya ini masih tetap yang ganti cuma 2 pangkat 10. Atau nah, kita kalikan, kan ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya itu dikalikan. Berarti 2 pangkat 20 itu sama halnya dengan 10 pangkat 6. Ya, itu pendekatan, itu yang dinamakan pendekatan. Ingat lagi, ya itu yang saya berikan kemarin. Syarat-syarat untuk bilangan berpangkat. Di situ ada yang pertama A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan A-nya tidak boleh 0. A pangkat min N itu sama dengan 1 per N. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama halnya dengan A pangkat M ditambah N. Terus ada A kali B pangkat M. Jadi pangkatnya itu bisa keluar ya menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Terus A pangkat N dipangkatkan lagi M. Nah, pangkatnya bisa dikalikan A pangkat M kali N. Terus A pangkat M dibagi A pangkat N. Jadi kalau dibagi itu menjadi A pangkat M dikurangi N. Terus yang terakhir A per B dipangkatkan N. Pangkatnya bisa keluar itu menjadi A pangkat N per B pangkat N itu ya. Kalian harus ingat ini. Nggak perlu saya jelaskan lebih lanjut soalnya di SMP sudah pernah ya. Oke, lanjut. Contoh soal. Yang pertama, carilah pendekatan 2 pangkat 40 ke dalam bentuk perpangkatan 10. Jawab, berdasarkan pendekatan itu yang tadi ya, yang saya sudah jelaskan, maka 2 pangkat 10 atau 2 pangkat 40 itu kan bisa dipecah menjadi 2 pangkat 10 dipangkatkan lagi 4. Ya, berarti kalau di sini 2 pangkat 10 itu kan sama halnya dengan 10 pangkat 3. Jadi kalau ruas kiri itu dipangkatkan 4, berarti ruas kanan juga sama. Berarti itu kan sama halnya ya, pendekatan itu dan seterusnya. Berarti 2 pangkat 40 itu sama dengan atau didekatkan sama 10 pangkat 12. Soal yang kedua, carilah taksiran dari 2 ke dalam bentuk bilangan pokok 10. Sama dengan cara yang ke atas itu. Berarti 10 pangkat 3 itu kan samanya dengan 2 pangkat 10. Kedua ruas dipangkatkan 1 per 10. Ya. Maka diperoleh hasilnya 10 pangkat 3 per 10 itu sama dengan 2. Sekarang masuk ke pengertian fungsi eksponensial. Oke, di situ untuk fungsi eksponensial bentuk pemetaan fx ke a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Atau bisa ditulis fx itu sama dengan a pangkat x. Jadi a pangkat x itu adalah bentuk eksponensial ya, bentuk umumnya.
dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Oke, contoh soal. Menghitung nilai eksponensial. Diketahui di situ fungsi fx itu sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari yang A f a per 3, yang B f 1 per akar 3. Pembahasannya. Nah, jadi yang pertama di situ yang 8x-nya, fungsi yang diketahui tadi, itu dipecah. 8 itu kan sama halnya dengan 2 pangkat 3. Ya. Terus x-nya dipindah, kan perkalian itu boleh dipindah. Ya. Bersifat asosiatif. Jadi bisa diganti 2 pangkat x dipangkatkan 3. Jadi jika x-nya itu diganti dengan yang pertama, yang A tadi, A per 3, maka akan diperoleh ya di situ 2 pangkat A. Ya, caranya seperti itu, pasti paham. Terus yang kedua, jika diganti x-nya itu 1 per akar 3, maka akan menghasilkan di sini 2 pangkat 3 per akar 3. Atau bisa juga di situ kalau dikalikan kedua atas bawah, dikalikan dengan akar 3, itu kan menghasilkan 2 akar 3. Ya. Jadi dirasionalkan ya yang ini. 2 pangkat 3 per akar 3 itu dirasionalkan menjadi 2 akar 3. Oke, sekarang kita akan mencermati prosedur pembuktian ya. Yang nanti akan sering keluar soal-soal tentang pembuktian di fungsi eksponensial. Soalnya diberikan fungsi fx itu sama dengan setengah a pangkat x ditambah a pangkat min x, dan fungsi gx itu sama dengan setengah a pangkat x min a pangkat min x. Yang ditanyakan, buktikanlah fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1. Jadi kalian harus membuktikan apakah fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1. Pembahasannya. Oke. Karena yang diminta adalah fx kuadrat, jadi kalian harus kuadratkan fx-nya dulu. Jadi cari satu-satu. Berarti fx kuadrat dicari, maka hasilnya di sini fx kuadrat sama dengan 1 per 4 a pangkat 2x ditambah 1 per 4a pangkat min 2x ditambah setengah. Selanjutnya kalian cari gx kuadratnya. Kalian masukkan fungsi gx-nya, terus dikuadratkan, maka akan menghasilkan fungsi gx kuadrat itu sama dengan 1 per 4 a pangkat 2x ditambah 1 per 4a pangkat min 2x dikurangi setengah. Kalau sudah ketemu fx kuadrat dan gx kuadrat, selanjutnya kalian buktikan apakah fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu hasilnya 1. Berarti kalian kurangkan fx kuadrat dikurangi gx kuadrat. Berarti kalian masukkan fx kuadrat itu berapa? Di sini fx kuadrat itu 1 per 4 a pangkat 2x ditambah
1/4 A pangkat min 2X ditambah setengah dikurangi fungsi Gx kuadratnya tadi 1/4 A pangkat 2X ditambah 1/4 A pangkat min 2X dikurangi setengah. Karena ini masih ada di dalam kurung, berarti kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan. Yang depan itu masih sama ya. Tandanya masih sama, yang belakang yang berbeda. Yang berbeda itu min 1/4 A pangkat 2X yang tadinya positif ya. Yang selanjutnya dikurangi 1/4 A pangkat min 2X terus ditambah setengah. Dikarenakan ada yang sama di situ kan bisa dikurangi karena eksponennya sama, bentuk pangkatnya sama, berarti menghasilkan setengah ditambah setengah. Setengah tambah setengah itu sama dengan 1. Jadi terbukti. Oke, untuk materi kali ini mungkin sampai sini dulu. Nanti akan dilanjutkan soal yang bisa kalian lihat di psikologi bagian yang soal. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.